Aku Agustin Flaviana. Kembali lagi di channel Agustin Flaviana. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Hikayat adalah salah satu cerita rakyat. Hikayat tumbuh dari generasi ke generasi melalui pembacaan, penceritaan, hingga ditulis menjadi sebuah buku. Hikayat tentu saja berbeda dengan cerita saat ini. Kalimat yang digunakan berbeda dengan kalimat-kalimat yang sering digunakan saat ini. Meski berbeda, hikayat mengandung nilai yang dapat diambil dalam ceritanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ini masih dapat digunakan menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat terdiri atas nilai moral, sosial, agama, dan budaya. Di sesi kali ini kita akan mempelajari tentang isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah teks hikayat. Ingat, sebelum kalian menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, kalian harus memahami terlebih dahulu isi teks hikayat. Sebelum kalian menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, kalian harus memahami terlebih dahulu isi teks hikayat. Langkah-langkah menentukan isi teks hikayat. Yang pertama, berkonsentrasi pada cerita yang akan dibaca. Yang kedua, menuliskan bagian-bagian penting yang terdapat dalam hikayat. Yang ketiga, menyampaikan pernyataan umum berdasarkan isi hikayat. Dan yang keempat, berlatih mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dengan bahasamu sendiri. Penjelasan langkah yang pertama yaitu berkonsentrasi pada isi cerita yang didengar atau dibaca. Tujuannya adalah untuk mencatat tema atau inti cerita. Langkah yang kedua, menuliskan bagian-bagian penting dari isi cerita. Tujuannya adalah untuk membantu kamu memahami alur cerita. Langkah yang ketiga, menyampaikan pertanyaan umum. Pertanyaan dapat berupa, siapakah tokoh yang dikisahkan, peristiwa apa yang diceritakan, dan di manakah kisah itu terjadi? Langkah yang keempat, berlatih mengidentifikasi isi pokok cerita, yaitu dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, berikut ini kita akan mengidentifikasi isi teks anekdot Indra Bangsawan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengetahui isi hikayat Indra Bangsawan. Siapakah Indra Bangsawan? Indra Bangsawan adalah seorang anak dari Raja Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Bagaimanakah keadaan kelahiran Indra Bangsawan dan saudara kembarnya? Syahperi keluar dari rahim ibunya dengan panah, sedangkan Indra Bangsawan keluar dengan pedang. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Syahperi setelah berpisah dengan Indra Bangsawan? Ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Pertanyaan keempat, siapakah putri yang ditolong oleh saudara kembar Indra Bangsawan? Jawabannya adalah Putri Ratnasari. Pertanyaan kelima, mengapa Indra Bangsawan dan Syahperi terpisah? Mereka terpisah karena adanya hujan deras dengan angin ribut dan taukan sehingga kelam kabut gelap gulita dan tiada kelihatan siapapun. Pertanyaan keenam, bagaimana cara Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa? Yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Lalu Putri Kemalasari menyuguhkan minuman itu kepada Buraksa sehingga Buraksa tertidur dan ketika bangun ia menjadi lumpuh. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara Indra Bangsawan masuk ke dalam istana Raja Kobir? Yaitu dengan cara mengikuti sayembara yang disampaikan oleh Raja Kabir bahwa siapapun yang berhasil menyelamatkan Putri Kemalasari dan membunuh Buraksa maka akan dinikahkan dengan anaknya itu dan ia pun berhasil mengalahkan Buraksa. Pertanyaan ke-8, siapakah yang selalu menolong Indra Bangsawan? Jawabannya, yang selalu menolong Indra Bangsawan adalah raksasa yang akhirnya menjadi neneknya. Selanjutnya pertanyaan ke-9,
Apakah Putri Kemalasari mengetahui penyamaran indera bangsawan? Jawabannya, ia tidak mengetahui penyamaran tersebut. Pertanyaan terakhir, apa amanat yang dapat dipetik dari hikayat tersebut? Menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Jangan bersifat curang karena akan membuat malu. Setelah kalian memahami isi teks hikayat, berikut ini akan dijelaskan tentang nilai-nilai teks hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat terdiri atas nilai religi atau agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi. Nilai religi atau agama. Nilai religi, nilai yang berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain serta tidak dapat hidup sendiri. Selanjutnya, nilai yang ketiga yaitu nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan pola hidup pada suatu masyarakat tertentu yang ada pada zamannya. Nilai yang keempat yaitu nilai moral, nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan. Nilai terakhir yang akan kita bahas yaitu nilai edukasi, nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berbentuk pendidikan dalam artian yang umum atau luas. Demikian tadi penjelasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Semoga apa yang Bu Agustin sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian untuk bahan belajar di rumah. Saksikan terus video pembelajaran Bu Agustin. Sampai jumpa di pembelajaran daring selanjutnya. Oh, let me up with a